Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an berkata, orang beriman hidup di dunia itu semata-mata hanya mencari bekal untuk akhirat. Sedangkan orang kafir itu bersenang-senang di dalamnya. Orang beriman senantiasa berbekal karena mereka berada pada jalan qanaah dan mempermudah lepasnya harta. Sebaliknya lebih banyak mencurahkannya untuk akhirat. Ia persiapkan bekal menurut kemampuannya. Segala kekayaan ada di akhirat. Setiap hari dan hikmahnya di sana, dan di sana juga ia putuskan hati dari dunia, maka ia curahkan segala kepatuhannya untuk kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia beserta isinya. Andai kata ia mempunyai makanan baik, ia pun memberikannya untuk orang kafir, sebab ia tahu di akhirat tersedia makanan yang lebih baik daripada itu. Tujuan akhir bagi orang beriman lagi berilmu adalah jalinan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dia menjadi tujuan akhir, langkah hati dan pengembaraan rahasia. Sesungguhnya aku melihatmu ketika berdiri, duduk, ruku, sujud dan berjaga, sedangkan hatimu tak henti-hentinya berada di tempat dan tidak keluar dari kediamannya. Usahakan sebesar mungkin saat mencari Tuhanmu, karena engkau telah diperkaya hingga mampu bersedekah secara banyak dibandingkan yang engkau teguk atau makan. Patutlah butir keberadaanmu dengan peran kebenaranmu. Teraikan sarang pencarianmu atas sesuatu dengan meletakkan tangan zuhud di sana. Terbanglah dengan hatimu hingga sampai di pantai samudra yang memperdekat dirimu dengan Tuhan. Ketika itu angin kencang menyongsongmu beserta perahu layar yang menghimpit, lalu mengangkat dirimu dan berlayar menuju Tuhan. Demikianlah potret dunia laksana samudra, sedangkan imanmu seumpama perahu layar yang tengah berlabuh. Itulah sebabnya Luqman Al-Hakim berkata, wahai anakku, dunia itu laksana samudra, iman laksana bahtera, lajunya adalah taat dan pantainya adalah akhirat. Wahai orang yang bersejuk atas maksiat, dalam waktu dekat akan datang kepadamu buta, pekak, wabak, fakir dan kesat hati. Lalu sirnalah hartamu,
Jadilah engkau orang berakal lagi bertobat kepada Allah. Jangan sekutukan Dia dengan hartamu. Tawakal kepadanya. Jangan berdiam bersama harta itu. Campakkan ia dari hatimu. Perkecillah rakusmu dan pendekkan khayalmu. Dari Abu Yazid Al-Bustami, ia berkata, mukmin yang arif itu tidak mencari dunia atau akhirat dari Tuhannya, tetapi yang benar ia mencari ridho Tuhannya. Wahai sahaya, kembalilah bersama hatimu menuju Allah. Manusia yang bersungguh melakukan tobat kepada Allah hanyalah orang yang sudi kembali kepadanya. Dia berfirman, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu atau tobat kepada Tuhanmu. Quran Surat Az-Zumar ayat 54. Artinya kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Yang dimaksud kembali di sini adalah tunduk secara totalitas kepada Dia. Serahkan jiwamu kepada Allah dan campakkan jiwamu di hadapan Dia menurut ketetapan, kehendak, perintah dan cegahnya. Campakkan hatimu di hadapan Allah tanpa kata, tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata, dan tanpa apapun. Bahkan harus disertai keseimbangan dan kebenaran. Apabila yang demikian terjadi padamu, tentu keberadaan hatimu kembali kepada Allah dengan penuh kesaksian dan bukan berjinak lagi bersama sesuatu makhluk. Bahkan hatimu lebih liar terhadap sesuatu yang bertaraf di bawah arsy. Juga hatimu lari dari segala keberadaan ini dan tetap tanpa terputus dari segala yang terbilang baru. Sungguh, untuk manusia telah disediakan cela dan pujian, seperti musim panas dan musim dingin, atau seperti siang dan malam. Keduanya sama-sama tidak lepas dari pengawasan Allah. Oleh karena itu, tiada orang yang mampu mendatangkan keduanya atau salah satu darinya kecuali dengan izin Allah. Hal itu manakala telah nyata bagimu dan engkau tidak bangga dengan pujian serta tidak gusar dengan cela, berkelanjutan dengan keluarnya rasa kecintaan dalam hatimu terhadap makhluk. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa marah, yang ada justru belas kasih. Tidak akan ada ilmu bermanfaat bagimu bila tanpa pengalaman. Sungguh, ilmu demikian amat direndahkan oleh Allah. Engkau belajar mendirikan sholat, menunaikan puasa, tetapi semata untuk makhluk, dengan harapan mereka menyanjungmu dan menyerahkan harta mereka untukmu. Tentu
hal itu dapat engkau peroleh dengan mudah. Akan tetapi tatkala kematian telah tiba, siksa kubur dan peristiwa besar lagi mengerikan menimpamu. Saat itu penjelasan dan nasihat yang pernah terjadi antaramu dan mereka tidak berguna. Termasuk apa yang engkau peroleh berupa harta mereka juga tidak berguna. Engkau mendapat siksa dan perhitungan ada padamu. Wahai pembelakang kebenaran, wahai pecinta haram, di dunia engkau termasuk para pekerja keras, tetapi kelak engkau akan berada di neraka. Ibadah itu suatu jalan perombak, sedangkan orangnya disebut wali. Dan abdal yang ikhlas itu selalu mendekati Allah. Ulama yang bertindak dengan ilmunya itu menjadi khalifah atau pengganti Allah di buminya, Rasulnya, dan menjadi ahli waris para nabi dan rasul. Bukan seperti kamu, wahai orang-orang gila, wahai penjilat, wahai si cerdik lahiri tetapi dungu batini. Wahai hamba, apa yang ada padamu? Islam bukan menyehatkanmu. Islam adalah kerangka yang dibangun melalui syahadat. Jadi tidak sempurna persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apabila engkau dusta, apalagi bila di hatimu terhias beragam Tuhan yang engkau takuti, seperti para pemimpinmu dan para penguasamu. Ketegaran atas usahamu, perniagaanmu, daya dan kekuatanmu, pendengar dan penglihatanmu kau pertuhankan. Pendapatmu yang menyatakan sengsara dan manfaat, pemberi dan cegah yang datang dari makhluk kau pertuhankan. Mayoritas manusia bergantung kepada hal ini sepenuh hati. Hanya pada bagian lahiriah mereka bergantung pada Al-Haq. Mereka berzikir kepada Allah dengan mulut tanpa menekannya dalam hati. Apabila nyata mereka tampak seperti itu, mereka gusar dan berkata, bagaimana ucapan kami sedemikian disebut patuh? Nanti akan tampak aib dan terlahir kecintaan. Perkuatlah ucapanmu ketika berucap La ilaha sebagai penafi atau peniada segala keberadaan ini, dan illallah sebagai ketetapan melingkup untuk Dia semata, jadi bukan selain Dia. Dalam situasi apapun, saat hatimu berpendirian kuat terhadap sesuatu selain Allah, ini termasuk kedustaan atas penetapan ucapanmu, dan jadilah Tuhanmu yang engkau perkuat dengan keyakinan, kendati tanpa disertai ekspresi tingkah lahiri. Manakala engkau berucap
La ilaha illallah itu bersumber dari lubuk hati, kemudian disertai lisan sebagai penandas. Gantungkan secara kuat kepada Allah, bukan selain Dia. Bersibuklah dirimu dengan berbagai hukum dan batinmu dengan Allah. Tinggalkan kebaikan dan keburukan atas lahiriahmu. Juga persibuklah batinmu bersama Allah pencipta kebaikan dan keburukan. Siapa mengenal Dia, tentu ia berendah kepadanya dan menjaga segala lisan di hadapannya, sehingga berlipatlah himmah yang ia miliki. Sedih dan tangisnya bertambah, rasa malu dan sesal atas tindakan-tindakan terdahulu berupa kesia-siaannya bertambah. Juga takutnya bertambah kuat, dan bertambah pula ma'rifat dan ilmunya. Oleh karena itu firman-Nya, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana apa yang dikehendakinya. Quran Surat Hud ayat 107. Juga firman-Nya, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya terhadap sesuatu yang diperbuat, dan merekalah yang akan ditanyai. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Berulang kali di hadapan matanya tergambar kesia-siaan, kejahilan, dan duka citanya. Apakah diterima atau bahkan ditolak? Apakah hal tersebut diberikan atau malah hampa baginya? Apakah di hari kiamat ia termasuk teman orang-orang beriman atau kafir? Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, Aku adalah orang yang lebih mengerti Allah daripada kamu, dan aku pula yang lebih takut kepadanya daripada kamu. Di antara sebagian orang yang arif dalam kepelikan dan keganjilan, mampu membaca diri tentang sesuatu yang melintasinya, itu pun disertai ilmu. Rahasia yang dimiliki jelas terbaca di Lauh Mahfuz, kemudian terbit dalam hati kendati tetap diperintahkan untuk merahasiakan hal itu, dan tidak diperkenankan menampakkan melalui nafsu, meskipun dengan alasan misi Islam semata. Bahkan menurutnya antara emas dan debu tidak berbeda, termasuk puji dan cela, pemberian dan penolakan, surga dan neraka, nikmat dan sakit, kaya dan fakir, keberadaan makhluk dan sirnanya. Apabila demikian sempurna, keberadaan Allah selalu tumbuh menjadi landasan aktivitasnya. Dari Allah kemudian datang penguasa dan kekuasaan terhadap makhluk. Setiap orang yang melihat tentu mengambil manfaat kepadanya, semata-mata karena keperkasaan Allah dan nur-Nya yang terpakaikan kepadanya.
Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka.